Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa kembali dalam YouTube Sinau Rasa. Kita akan membahas mengenai salah satu upaya atau ikhtiar pengobatan. Jadi kalau umumnya orang melihat orang sakit itu lihat dari gejalanya apa, kemudian seperti apa bentuknya. Nah, kali ini kita akan melihat sekaligus mengikhtiarkan penyebab sakitnya seseorang ini dan dengan cara qiyasul asar. Jadi mengukur pakaian atau apapun bahan yang bekas dipakai oleh seseorang yang sakit tadi. Nah, jadi ini adalah sebuah metode yang dimansubkan, dihubungkan atau dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kata beliau, untuk memprediksi sakitnya seseorang, apakah sakitnya itu dari sabab manusia. Sebab manusia itu kalau bahasa umumnya ya dia diguna-guna kah, dia disantet kah, atau segala macam gitu ya. Ataukah sakitnya dari jin, atau dia ketempelan jin kah, atau dia seperti apa gitu kan. Pokoknya itu berasal, sababnya berasal dari jin. Ataukah sakitnya itu murni karena ya sakit alami, bukan karena dikerjain orang, diguna-guna orang, atau bukan karena kena jin atau setan, karena memang dia sakitnya murni secara alami. Nah, untuk memprediksi sakitnya ini dari tiga penyebab ini, yang mana nih, dari manusiakah, dari jinkah, atau dari sakit alamikah? Maka kata Al-Ghazali, lakukan hal berikut. Apa? Yang pertama, ambil pakaian pasien. Ambil pakaiannya. Bentuk apapun yang bekas dipakai oleh pasien. Apa saja. Seperti baju, celana, kain, sapu tangan, atau lainnya. Ini saya ada kaos besar ini gitu ya. Misalnya ini kaos, misalnya ini baju bekas si pasiennya gitu ya. Kita ambil, kita pegang. Lalu yang kedua, setelah kita punya bekas pakaiannya ini, ukur pakaian tersebut dengan teliti. Diukur satu bidang saja diukur, ambil meteran, kemudian diukur, gitu ya. Jadi Anda Anda ambil ini, lalu kemudian Anda ukur satu bidang saja yang Anda ukur, satu bidang aja Anda ukur. Anda tarik garis gitu, misalkan di sini bisa di shoot misalnya di sini gitu ya. Di sini sampai di sini. Kemudian setelah diukur dengan teliti, ketahui ukuran panjang atau lebarnya pakaian tersebut. Jadi kita ukur nih. Kita ukur pakai meteran. Misalnya panjangnya adalah 70 cm misalnya ya. Misalnya 70 cm misalnya. Sudah kita catat 70 cm. Setelah itu bacakan surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita baca surah Al-Humazah 3 kali. Dibaca 3 kali Al-Humazah. Kemudian setelah dibaca Al-Humazah, bacakan doa di bawah ini. Ada doanya ini. Apa doanya? Saya baca pelan-pelan ya. Doa ini dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamtu alaika ya maimunu ya abanuhi antanzila ala hazal asari wa tubayyina ma bisahibihi minal mardi in kana minal jinni faqassirhu wa in kana minal insi fatawwilhu wa in kana minallahi ta'ala fa'abkihu ala halihi bihaqqi hazihi suratis sarifah aluhan al-ajal as-sa'ah. Ini dibaca 3 kali. Jadi Anda nanti bisa catat ya. Setelah dibaca 3 kali di depan bajunya ini, kita bacakan 3 kali. Kemudian ukur kembali panjang atau lebar pakaian yang tadi sudah diukur. Kita ukur lagi nih di sini. Kita ukur pakai meteran. Tadi kan ukuran pertama kita kan 70 cm misalnya. 70 cm ukuran kita. Setelah kita bacakan doa tadi 3 kali, lalu kita ukur. Apa hasilnya? Jika hasil ukurannya lebih pendek dari semula. Jadi ketika kita ukur
ternyata hasilnya nggak 70 tapi 60 cm. Kan berarti kan lebih pendek dari ukuran semula. Dari tadinya 70 kemudian kita ukur lagi ternyata 65 cm, berkurang dia. Maka apa yang harus dilakukan? Tulis di kertas ayat-ayat dan surah-surah berikut ini. Apa saja yang perlu ditulis? Yang pertama, Al-Isra, surah Al-Isra ayat 45 sampai 46. Al-Isra 45 sampai 46. Wa iza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, sampai pada kalimat walau ala adbarihim nufura. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu ditulis adalah surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un, sampai pada kalimat wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Saya ulang, surah Al-Mu'minun 115 sampai 118. Lalu yang ketiga yang perlu ditulis adalah surah Ar-Rahman ayat 33 sampai ayat 35. Ar-Rahman 33 sampai 35. Ya ma'sarul jinni wal insi, sampai pada kalimat falatan tasiron. Ar-Rahman 33 sampai 35. Kemudian yang perlu dibaca lagi adalah surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah. Dah, berarti ada empat yang perlu dibaca. Al-Isra 45 sampai 46, kemudian Al-Mu'minun 115 sampai 118, Ar-Rahman 33 sampai 35, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Fatihah. Itu ditulis semua di kertas. Nah, kertas yang sudah dituliskan ayat-ayat tersebut kemudian dipegang selalu oleh si pasiennya. Jadi kita tulis tadi, setelah ditulis, dah pegang atau dipakai atau diikatkan kepada pasiennya. Insya Allah ini akan membuat menjadi sabab kesembuhan si pasien itu. Itu yang pertama, jika ukurannya lebih pendek dari hasil yang sebelumnya. Yang kedua, jika hasil ukurannya lebih panjang dari semula, kalau tadi itu 70 cm, ketika kita ukur lagi, ketika kita bacakan doa tadi itu, lalu kemudian kita ukur lagi yang kedua kali, ternyata 75 cm. Berarti kan lebih panjang dari yang pertama, 75 cm atau 80 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang dilakukan? Ambil kertas, lalu tuliskan di kertas itu surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Tulis di situ di kertas semuanya ditulis. Kemudian setelah ditulis, dipegang dan dibawa selalu oleh si pasien. Jadi bisa diikat atau bisa ditempel di pasiennya, gitu ya. Kalau ukurannya lebih panjang dari ukuran yang pertama. Yang ketiga, gimana kalau ketika kita ukur tadi 70 cm, ketika kita ukur lagi tetap 70 cm, tidak berkurang, tidak lebih panjang. Kalau tetap, maka tuliskan di kertas ayatus syifa. Ayatus syifa ini banyak diketahui, ada 6 ayatus syifa. Anda bisa lihat di referensi yang lain. Ayatus syifa itu apa saja? Ada 6. Wa yasfi sudura qaumim mu'minin yang pertama, wa sifaul lima fis sudur yang kedua, yakhruju min butuni hasarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaun linnas yang ketiga, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin yang keempat, wa iza maridtu fa huwa yasfin yang kelima, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Itu adalah yang keenam. Nah, semua nih ayatus syifa yang 6 ayat ini ditulis di kertas, lalu kemudian kertasnya dibawa atau selalu dipegang, ditempel kepada si pasien. Nah, inilah yang disampaikan sebagai ikhtiar pengobatan dengan metode mengukur pakaian pasien untuk melihat kemungkinan sakit ini dari mana, dari manusia kah, dari jin kah, dari murni sakit kah.
Yang dimaksud dengan dari mana itu sababnya apa? Sakitnya ini sababnya apa? Dari manusia kah? Dia diguna-guna atau disantet? Atau dari jin kah? Atau dari murni sakit alami? Nah, ini ada metode yang disampaikan oleh Al-Ghazali atau yang dinisbatkan kepada Al-Ghazali dengan cara seperti yang tadi sudah disampaikan. Demikian, mudah-mudahan ini bisa manfaat buat kita semua. Kalau yang membutuhkan PDF ini silakan bisa menghubungkan di Maktabah Falak Ruhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.